Kalau ada alasan paling kuat kenapa Tuhan melakukan mukjizat, maka alasan yang paling kuat itu adalah dia selalu digerakkan oleh belas kasihan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bro Arif, sudah waktu ibadah online lagi nih. Sudah cek sinyalnya belum? Tenang saja, sudah siap, aman. Wah, ada apa lagi nih? Kuotanya habis, Bro Arif. Aku beli dulu di planet sebelah ya. Starkit di rumah, ayo ikutan ibadah online Starkit. Starkit, let your light so shine. Kisah kemuliaannya Tuhan, kisah keindahannya Tuhan melalui hidupku, cerita hidupku, harusnya ujung-ujungnya yang dilihat itu bukan aku, tapi itu Tuhan. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia telah menimbulkan banyak krisis skala mikro dalam rumah tangga. Tidak terkecuali juga dialami oleh sebagian jemaat Masa Depan Cerah, Jakarta dan Bekasi. Dengan bantuan Anda melalui program Peduli Sesama Jemaat, telah berhasil membantu dan menolong sebagian jemaat yang terimbas ekonominya akibat pandemi ini. Berikut adalah laporan penerimaan dan pengeluaran dari periode Mei hingga September 2020. Adapun program Peduli Sesama Jemaat telah menjangkau dan membantu 60 keluarga. Bantuan yang diberikan berupa bantuan kontrak rumah, bantuan dana sembako, serta bantuan token listrik. Kami juga telah mendapatkan bantuan paket sembako dari inisiatif beberapa kesan yang ada dan telah disalurkan ke jemaat yang membutuhkan. Kami masih membuka program Peduli Sesama Jemaat hingga pandemi dan krisis yang diakibatkannya berlalu, dengan menerima donasi ke rekening Masa Depan Cerah yang tertera di bawah ini. Tuhan memberkati Anda, Tuhan juga memberkati Indonesia. Selamat hari Minggu, Jemaat MDC Jakarta yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah online. Hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Roni Daud Simeon dengan tema One I Help, yang saya tolong. Mari siapkan diri kita dan ikut menikmati hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati.
sukacita. Kita mau bernyanyi untuk kedahsyatan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang ajaib dan besar. Haleluya. Betapa besar dan ajaib Kau Allahku, dahsyat dan perkasa segala kekuatanmu, membuat hatiku selalu memasyurkan namamu, membuat mulutku selalu menceritakan kasih-Mu. Katakan betapa besar, dan ajaib Kau Allahku, dahsyat dan perkasa segala kekuatanmu, membuat hatiku selalu memasyurkan namamu, membuat mulutku selalu menceritakan kasih-Mu. Ini aku nyatakan kehendak-Mu dalam hidupku, pakai aku untuk melakukan segala perintah-Mu sampai seluruh bumi. Tinggikan namamu. Amin. Betapa besar dan ajaib Kau Allahku, dahsyat perkasa. Katakan membuat hatiku memasyurkan namamu, membuat mulutku selalu menceritakan kasih-Mu. Ini aku nyatakan kehendak-Mu dalam hidupku, pakai aku untuk melakukan segala perintah-Mu sampai seluruh bumi. Tinggikan namamu. Haleluya. Kami percaya seluruh bumi akan meninggikan namamu Tuhan. Ini aku nyatakan kehendak-Mu dalam hidupku, pakai aku untuk melakukan segala perintah-Mu sampai seluruh bumi. Tinggikan namamu. Bersorak buat Allah kita. Ini aku nyatakan kehendak-Mu dalam hidupku, pakai aku untuk melakukan segala perintah-Mu sampai seluruh bumi. Tinggikan namamu. Haleluya. Sampai seluruh bumi akan meninggikan namamu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami umat-Mu, gereja-Mu, supaya kami memandang seperti yang Kau pandang Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan.
Shalom warga kerajaan, senang sekali berjumpa dengan Anda. Dan sebelum kita akan mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa dan kita minta supaya hikmat Roh Kudus memenuhi setiap kita. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih diberi kesempatan untuk mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Namun satu hal yang pasti, perkataanmu, firman-Mu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dalam Injil Lukas, yaitu pasal yang ke-10, ayat yang ke-33 sampai yang ke-34. Saya akan bacakan buat Anda semuanya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saya percaya Anda semuanya banyak mendengar kisah ini, bagaimana ada seorang dari suku Yahudi melakukan perjalanan dari Yerusalem, dia turun menuju ke Yeriko. Dan kemudian di perjalanan dia dihadang oleh perampok dan dia dirampok habis-habisan. Bukan cuma sekedar dirampok, diambil barangnya, dia dihajar, disiksa. Dan dia begitu luka parah. Dan kemudian dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Ada orang-orang yang melewati, mulai dari imam lah dan orang pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Tapi melewatinya begitu saja. Tetapi kita tahu persis bahwa ternyata bagaimana seorang Samaria. Yang pada waktu itu orang Samaria
tidak berbicara dengan orang Yahudi yang sudah berabad-abad lamanya. Dan ketika melihat orang Yahudi yang sedang tergeletak dengan berdarah tersebut, dengan penuh luka, orang Samaria ini justru melakukan sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan orang lain lakukan. Apa itu? Dia justru menolong dan kemudian bahkan merawatnya. Mari kita lihat kebenaran yang kita bisa tarik, yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan seperti ini. Tapi sebelumnya justru di masa pandemi ini, lewat kebenaran firman Tuhan kita akan belajar untuk merubah pola pikir kita. Oke lah, orang berkata ini pandemi corona. Tapi dengan perspektif kebenaran firman Tuhan, kita harus berubah dari pandemi kepada akademi. Kenapa? Pandemi kepada akademi. Karena sebetulnya kalau bicara akademi, disinilah proses pembelajaran. Kita akan terus belajar, never stop learning. Work from home, banyak di rumah, kesempatan kita gali kebenaran firman Tuhan. Kesempatan kita akan dengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Kita menggali lebih dalam lagi pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Never stop learning. If you stop learning, you stop growing. Kita tidak akan berhenti belajar. Karena kalau kita berhenti belajar, kita berhenti untuk bertumbuh. Dan mari kita belajar lewat kebenaran firman ini. Siapa teladan yang paling luar biasa yang bisa kita ambil? Tentunya dialah Yesus Kristus. Sikap bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang-orang yang menderita. Dan kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai 19. Demikian dikatakan firman Tuhan, roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Wow. Selain ada roh Tuhan, ada pengurapan luar biasa. Untuk apa semuanya itu? To preach a good news. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Perhatikan baik-baik. Orang miskin di sini disebutkan sebagai prioritas pertama. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus dan ketika seseorang mengalami pengurapan, disitulah sebetulnya kabar baik disampaikan kepada orang-orang miskin. Lalu ia telah mengutus aku. Wow, setelah ada pengurapan tentu harus ada upaya untuk pergi. Dan kemudian untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tema yang lebih kecil lagi dari apa yang saya sampaikan ini adalah one I help. Seseorang yang harus kita tolong itu orang yang bagaimana sih sebetulnya? Saya akan ambil lewat keteladanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ayat yang berikutnya di dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 36 berkata begini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu ayat ke-40, Tuhan Yesus berkata, dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pertanyaan mendasar, siapa sih yang harus kita tolong? Dari ayat firman Tuhan Injil Lukas 4 dan Matius pasal 25, Yesus menunjukkan sebetulnya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi dalam diri kita ada roh Allah, roh kudus, ada yang disebut pengurapan bekerja. Di sini saya akan menunjukkan apa yang Yesus ucapkan lewat ayat-ayat firman Tuhan tadi. Siapa yang seharusnya kita tolong? Yang pertama adalah orang miskin. Ya, nggak usah cari definisinya lebih jauh lah. Kita semua ngerti lah. Miskin itu apa sih? Siapa sih yang disebut orang miskin? Dan ini miskin juga bicara tentang bukan cuma miskin secara ekonomi, tapi juga secara rohani. Kedua, tawanan. Orang yang tertawan. Ketiga, orang buta. Keempat, orang tertindas. 5, orang lapar. Ya, 5, orang haus. 6, orang haus. 7, orang asing. 8, orang yang telanjang. Lalu kemudian orang sakit. 9, 10 orang di dalam penjara. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Semua
mereka 10 jenis orang ini disebut oleh Tuhan Yesus sebagai apa? Saudara. Saudaraku yang paling hina. Kata saudara di situ diambil dari kata Yunani yaitu adelphos. Kata adelphos ini mengandung pengertian seperti ini. Saudara sekandung. Wow. Tuhan Yesus dalam perspektif kerajaan Allah melihat 10 jenis yang saya katakan tadi, mulai dari orang miskin, tawanan, buta, sampai kepada orang dalam penjara. Itu Tuhan menyatakan bahwa itu seperti saudara sekandung. Lalu kemudian arti berikutnya adalah orang yang disatukan dengan yang lainnya dalam ikatan kasih sayang. Jadi ini bukan sekedar orang yang ya dikenal begitu saja. Tapi betul-betul Tuhan mengajar kepada kita mempunyai sikap hati, pandangan untuk memandang orang-orang lemah tadi, bahkan disebut paling hina tadi, seperti saudara kandung, seperti orang-orang yang telah diikat satu dengan yang lain dengan ikatan kasih sayang. Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya kalau kita dalam tinggal satu rumah, kalau ada hal-hal yang butuh pertolongan, yang kita prioritaskan adalah orang-orang dalam rumah, bukan? Orang-orang tentunya yang sekandung dengan kita. Tapi Tuhan mengajar kepada kita yang disebut saudara yang paling hina itu dalam bahasa aslinya mengandung pengertian seperti saudara sekandung. Ya, yang diikat dengan ikatan kasih sayang. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini. Kenapa? Kalau saya lihat di dalam Alkitab, setiap kali mujizat yang Tuhan kerjakan, kalau ada alasan paling kuat kenapa Tuhan melakukan mujizat, maka alasan yang paling kuat itu adalah dia selalu digerakkan oleh belas kasihan. The spirit of compassion. Itu menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dia tidak ingin melihat orang dalam penderitaan. Alkitab mencatat ada 2 kali Yesus pernah menangis. Pada waktu Yohanes pasal yang ke-19, 11, Injil Yohanes 11 bagaimana dia diberitahu kalau Lazarus sakit lalu Lazarus meninggal. Dan Alkitab menjelaskan Lazarus di situ Tuhan Yesus menangis. Di depan orang-orang Yahudi dan di depan saudara daripada Lazarus yaitu Marta dan Maria. Kenapa Yesus menangis? Karena keluarga ini spesial buat dia. Keluarga ini keluarga yang dekat sekali dengan dia. Sesuatu yang wajar. Bagaimana kalau kita intim dengan Tuhan? Wow, Tuhan itu sangat merindukan kita, sangat mencintai kita. Tapi berikutnya Yesus pernah menangis dalam Injil Yohanes pasal 19 menjelaskan bagaimana Lukas pasal 19, maksud saya Injil Lukas 19. Dikatakan ketika Yesus menangis, waktu dia berjalan di lereng bukit Zaitun itu. Lalu dia memandang kota Yerusalem kuno waktu itu. Dan sambil memandang, kalau saya boleh bahasakan Indonesia sehari-hari. Dia berkata begini, Yerusalem, Yerusalem. Betapa kamu harus mengerti kebutuhanmu yang utama. Kebutuhan utamamu itu bukanlah makanan, bukan popularitas, bukan kekayaan. Kebutuhanmu yang paling utama sesungguhnya adalah damai sejahteramu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu dia menangisi kota itu. Saya percaya Yesus menangis bukan air mata buaya. Yesus menangis selalu our God is the God of the purpose. Dia punya tujuan. Pun menangis pun dia pasti ada tujuannya. Kenapa? Dia memandang Yerusalem sebagai satu pribadi yang seharusnya membutuhkan pertolongan. Satu pribadi yang menderita. Yang sebenarnya Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Ada belas kasihan yang kuat yang menggerakkan dia. Sehingga dia berbuat sesuatu bahkan dia rela mati di kota Yerusalem. Sebab itu saya akan berbicara pada saat ini tentang bagaimana memiliki belas kasihan itu begitu kuat. Seperti yang dimiliki oleh orang Samaria tersebut. Sebab untuk sikap kepada orang miskin, orang-orang paling hina. Itu seringkali saudaraku, maaf saya harus katakan. Bahkan ada orang-orang Kristen yang sudah terlibat pelayanan sekalipun. Mereka kurang memiliki hati seperti mereka kepada orang-orang tersebut. Satu kali saya pergi ke toko buku yang terbesar. Dan karena saya terbiasa ke toko buku tersebut. Seringkali kalau saya datang, saya tinggal menyebutkan, tolong saya cari buku tentang doa.
Oh sebentar Pak, saya tinggal tunggu sebentar. Lalu mereka datang pegawainya bawa setumpuk buku-buku tentang doa. Kalau saya datang lagi ke sana, saya mau cari buku tentang pujian penyembahan misalnya. Lalu mereka berkata, tunggu Pak Roni. Lalu kemudian mereka carikan beberapa menit kemudian setumpuk buku tentang praise and worship. Hari itu saya datang, saya berkata begini, tolong carikan, saya mau cari buku tentang orang miskin. Saya bilang gitu. Petugasnya saudaraku di toko buku terus Kristen itu, lihat saya lalu orang miskin. Ya saya cari buku tentang membahas orang miskin. Oke, sebentar Pak Roni ya, saya tunggu saudaraku. Saya tunggu tidak secepat seperti saya pernah pesan buku-buku yang sebelumnya di toko tersebut. Apa yang terjadi saudaraku? Kira-kira 15 menit kemudian baru dia datang. Dan dia cuma bawa satu buku kepada saya. Warnanya merah. Buku itu bahkan sudah terbitan dari tahun 70-an. Tipis lagi buku itu. Saudaraku, cuma ini buku? Ya Pak Roni, cuma buku ini. Wow, saudara, sesuatu ada impresi dalam diri saya. Rupanya menulis buku tentang orang miskin berbeda sekali menulis buku tentang yang lain-lainnya. Dan saya secara sederhana menyimpulkan rupanya memang sedikit sekali perhatian orang. Khususnya bahkan anak-anak Tuhan tertentu itu. Untuk bisa belajar mulai melakukan tindakan kasih. Yang dipenuhi dengan belas kasihan menolong setiap mereka. Dan saya percaya ini butuh apa yang disebut dengan kedewasaan rohani. Untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Saya teringat ada seorang psikolog. Tapi juga dia dosen, profesor sekolah Alkitab. Dari Emory University. Dia bernama James F. Fowler. Dia menulis buku judulnya Stages of Faith. Dan dia menulis ada 7 jenis orang Kristen. Karena dia bukan sekedar menulis buku biasa, dia membuat riset penelitian. Ya, dan 7 tingkatan iman orang Kristen yang disesuaikan dengan struktur kepribadian seseorang. Karena dia seorang ahli psikologi. Dan nanti akan saya tunjukkan kepada saudara. Yang pertama itu disebut sebagai Kristen yang disebut dengan tahapan yang awal disebut infancy and undifferentiated. Ya, undifferentiated faith. Apa itu? Jenis orang yang ke gereja nggak ngerti apa-apa. Ya, nggak ngerti apa-apa, apalagi firman. Tapi dia suka ke gereja. Dia suka rame-rame ketemu orang. Ya, dan biasanya kalau sudah khotbah orang seperti ini apa? Tidur ya. Lalu kemudian kalau ada buletin yang diberikan oleh gereja dipakai apa? Kipas-kipas ya. Ini dari kata infancy aja kita sudah lihat ini kayak betul-betul bayi-bayi gitu ya. Sebetulnya nggak ngerti kebenaran dia, cuma mau kepingin rame-rame, kumpul-kumpul. Yang kedua disebut jenis Kristen yang intuitive, projective faith. Gitu ya. Di sini karena bicara intuitif, feelingnya mulai kerja gitu ya. Dan mulai ke gereja itu karena apa? Seneng kok ke gereja. Kenapa? Banyak cewek cantiknya Pak. Ke gereja ngapain? Waduh suasana musiknya keren banget. Apalagi? Waduh gerejanya itu punya LED yang keren, fasilitasnya keren. Tapi dia sama sekali nggak ngerti tentang kebenaran firman. Tidak ada kehausan akan kebenaran. Dan apalagi kalau di gereja setelah ibadah ada makan-makannya. Waduh orang-orang seperti ini. Wow dia pasti akan rajin datang ke gereja. Ini betul-betul reason yang tidak reasonable gitu ya saudaraku. Ada jenis yang ketiga disebut dengan ini yang disebut mythic literal faith. Orang yang tingkatan imannya itu mulai ngerti cari alasan mengapa dia cari Tuhan. Tapi dia cari Tuhan tuh karena kalau dia pikir gini, ntar kalau gua sakit, kalau saya sakit, saya akan butuh Tuhan. Gitu. Ya kalau saya ketemu masalah nanti saya akan butuh Tuhan. Wow. Jadi tipenya minta-minta terus saudaraku ya. Lalu kemudian misalnya saya mau puasa. Kenapa puasa? Ya kalau saya puasa nanti Tuhan bisa dengarkan doa saya. Dan saya lebih merasa dekat kepada Tuhan. Wah, saya puasa supaya Tuhan kasihan sama saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
inilah yang disebut dengan tipe-tipe orang yang mulai seperti ada terhubung dengan mitos-mitos tertentu ya. Lalu kemudian saudaraku dikasih Tuhan, yang keempat disebut synthetic conventional faith. Ya, sudah saudaraku, ini orang-orang yang maunya mengcopy paste gitu ya. Dia lihat apa yang dikatakan oleh pendetanya. Bahkan dia bisa nanti kalau terus-terusan dibiarkan, dia bisa jadi pendeta bahkan hanya karena apa? Copy paste, copy paste. Wah, meniru saudaraku dikasih Tuhan. Ya, menjiplak habis ya. Tapi secara diri pribadi, dia tidak kenal Tuhan secara pribadi. Ya, dan saya harus beritahu, ini riset loh ya. Jadi ini bukan nulis biasa, ini seorang profesor teologi sekaligus psikolog. Lalu kemudian yang berikutnya yang disebut dengan yang kelima, individuative reflective faith. Ya, jadi dia mulai timbul kesadaran dan dia nggak mau dibodohin sama pendeta. Wow ya. Dan dia mulai sekarang baca Alkitab. Mulai merenungkan firman. Karena dia berpikir, jangan-jangan nanti kita dibodohin. Khotbahnya dimanipulasi. Kita dimanipulasi lewat firman Tuhan. Wah, gue mau belajar lebih sungguh. Supaya kalau ada ayat-ayat yang dia salah jelaskan, saya bisa selesai kebaktian ketemu dan saya bisa menanyakan. Gitu. Ya, lumayan juga sih sudah mulai belajar firman. Tapi kemudian yang berikutnya conjunctive faith, ini yang keenam. Ya, ini mulai dewasa. Wow, ya. Mulai belajar menerima perbedaan satu dengan yang lain. Ya, walaupun ada paradoks yang dia temukan dalam kenyataan, tapi dia masih bisa terima karena dia mulai imannya bertumbuh. Ya, dia mulai mengandalkan Tuhan dengan minta hikmat. Hidupnya mulai membawa dampak buat sekitarnya. Wah, bagus banget kan? Tapi kemudian yang ketujuh, kita lihat lagi yang ketujuh yang disebut dengan universalizing faith. Ya, di mana orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah matang, dewasa, menerapkan penuh prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan yang luar biasa begini, orang level yang ketujuh ini dia menerapkan prinsip agape, kasih tanpa syarat. Dan orang-orang yang seperti ini mulai hidupnya membawa dampak lebih luas lagi. Dan kemudian yang lebih luar biasa adalah orang-orang seperti ini. Ini dia. Dia selalu digerakkan oleh belas kasihan. Belas kasihan. Jadi kalau seandainya dibuat tingkatan iman tadi oleh James F. Fowler ini. Orang Samaria tadi pasti masuk kategori yang ketujuh. Tingkatan iman yang dewasa. Sebab dia tidak membedakan suku. Dia tidak membedakan agama, kaum, golongan. Dia karena digerakkan oleh belas kasihan. Dan dia menolong orang yang sebetulnya dengan sukunya, kaumnya tidak akur. Warga kerajaan dikasih Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia ini. Bukan hanya untuk kepentingan golongan orang Yahudi saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak membeda-bedakan warna kulit. Ya. Saya dengan istri saya berbeda warna kulit. Saya dilahirkan dari keluarga campuran yaitu antara Jawa dengan Manado. Istri saya Chinese Tulen. Waduh saudaraku, pertama kali saya berpacaran dengan dia ditentang habis. Saya sampai berkata, padahal keluarga istri saya dari keluarga Kristen ya, kok bisa? Hanya alasan karena saya pribumi. Saya tidak ada darah Chinese. Saudaraku dikasih Tuhan, bukankah itu banyak terjadi saudaraku? Ya, sampai hari ini ya. Baik yang pribumi nggak suka sama yang Chinese dan sebagainya. Padahal itu dalam lingkungan gereja. Ya, jadi istri saya adalah Cungkoren. Karena saya ini campuran Jawa Manado, maka campuren gitu ya. Saudara dikasih Tuhan. Tapi akhirnya oleh karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan kami bisa dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Tetapi sikap membeda-bedakan.
saudaraku, tidak boleh ada di dalam gereja Tuhan. Bagaimana kita bisa menolong orang lain kalau kita masih membeda-bedakan warna kulit dan sebagainya. Sebab itu kita melihat kebenaran firman Tuhan ini dan agar supaya kita mulai bagaimana kita menerapkannya. Saya akan sampai kepada how to-nya. Bagaimana supaya kita bisa melakukannya. Pertama tentu mari kita minta kepada Tuhan apa yang disebut dengan the spirit of compassion. Tuhan berikan kepada kami supaya kami memiliki belas kasihan itu. Sebab itu bukan diproduksi oleh kita, saudaraku. Saya percaya kalau kita dipenuhi dengan kasih sejati, agape, maka di dalam diri kita, oleh karena pemberian Tuhan tentunya, mengalirlah belas kasihan kepada orang-orang yang menderita, saudaraku. Dan setelah kita menerima apa yang disebut dengan roh belas kasihan, maka kita nggak berhenti sampai di bagaimana kita mengalami punya belas kasihan saja. Tapi mari saya mengajak kita mulai melatih diri kita untuk mulai bertindak sekarang. Bukan cuman neto, apa yang disebut dengan ngomong omong doang. Tapi tidak ada satu sikap. Banyak orang gini, kasihan ya. Tapi cuma berhenti di kasihan. Apalagi itu cerita begini, kasihan deh lo. Saudaraku, ini saatnya bukan cuma ngomong, kasihan ya. Tapi ini saatnya untuk kita take action. Ya, mulai bertindak. Dan saya menunjukkan kepada saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melatih tubuh kita, sikap kita, pikiran, perasaan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di sini dikatakan latihlah dirimu beribadah. Ini bukan beribadah seperti ke gereja hari Minggu atau ibadah pada umumnya. Kata Yunani dipakai eusebeia. Eusebeia ini artinya godliness. Ya, keserupaan dengan Tuhan. Jadi perlu dilatih. Latih apanya? Bukan kebaktiannya, latihan keserupaan Kristus. Nah, kata latih di sini mengandung pengertian begini, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sampai jadi kebiasaan. Nah, ketika jadi kebiasaan, terus komitmen dilakukan, akhirnya jadi budaya. Nah, kalau sudah budaya, saya beritahu budaya itu apa? Sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi. Kenapa? Sudah jadi darah daging, jadi lifestyle. Saya ulangi lagi, latihlah di sini artinya tindakan yang berulang-ulang. Terus berulang-ulang kita lakukan sampai jadi kebiasaan. Dan ketika jadi kebiasaan kita komitmen terus melakukan, jadi budaya. Budaya adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir karena sudah jadi darah daging, lifestyle, gaya hidup setiap kita. Bangun tidur, ku terus mandi. Pastikan tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tidur lagi. Melanjutkan mimpi yang tadi. Bukan ya. Tapi yang saya mau katakan bangun tidur kita sudah gak perlu mikir kan. Pasti kita berpikir untuk otomatis mandi, sikat gigi. Karena kita lakukan sejak kecil. Tidak perlu sampai duduk di tempat tidur. Apa ya? Nggak perlu. Saudaraku dikasih Tuhan. Ketika kita mulai dengan belas kasihan yang sudah ditanam oleh Roh Kudus. Dan kita mulai latih tubuh kita. Pikiran, perasaan kita seperti Kristus. Melatih diri kita untuk mulai menolong orang-orang yang menderita. Melatih kita saudaraku. Melakukannya terus. Maka saya yakin kita akan menjadi kebiasaan. Dan tetap konsisten melakukannya. Jadi budaya. Sehingga itulah menjadi darah daging kita. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat bagi orang-orang miskin. Berkat bagi orang-orang yang penuh kekurangan. Yang tertawan dan sebagainya. Orang asing bahkan. Satu waktu saya melayani pengungsi-pengungsi dari Afghanistan, Irak, Iran. Dan kami support mereka, kebutuhan mereka tiap bulan. Karena Badan PBB untuk urusan pengungsi, UNHCR itu tidak bisa membiayai penuh. Jadi kami dari gereja mengeluarkan uang secara rutin. Dan kemudian sambil kita pelan-pelan beritakan Injil. Salah satu daripada mereka, ada beberapa akhirnya dibaptis. Tapi salah satu saya teringat, saya terkesan sekali karena dia percaya Yesus. Dan dia melihat bagaimana kita anak-anak Tuhan melakukan tindakan kasih secara
nyata. Dia akhirnya percaya Yesus, singkat cerita, dan saya sendiri yang membaptis. Lalu saya bernubuat kepada dia. Kamu bukan cuma diselamatkan. Sejak saat ini Tuhan akan buka pintu buat kamu. Dan kamu punya harapan di dalam Yesus Kristus. Seminggu kemudian dia terima surat. Ternyata dia diterima di Kanada, saudaraku ya. Waduh, tapi yang luar biasa adalah bagaimana kita bergerak mulai. Memang keluar uang, keluar energi. Tapi ketika kita mulai melakukannya terus. Dan itu akhirnya menjadi sesuatu kebiasaan dan bahkan menjadi budaya. Setelah itu, saudaraku, makanya perlu latihan. Perlu latihan dan perlu latihan terus-menerus. Setelah kita latihan keserupaan Kristus. Jadi mulailah kita latihan sekarang. Berpikir seperti Kristus. Latihan apa? Latihan berperasaan seperti Kristus. Latihan apa? Bertindak seperti Kristus. Ketika latihan terus, saya yakin akan jadi kebiasaan. Dan ketika komitmen melakukannya, jadi budaya. Sehingga hidup benar, menyenangkan Tuhan itu jadi darah daging bagi setiap kita. Dan yang terakhir, saya akan tunjukkan apa yang harus kita lakukan. Manage sumber daya dan sumber dana Anda. Kelola sekarang. Supaya apa? Supaya kita bisa punya minyak dan anggur untuk siap dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Tapi itu perlu di-manage. Perlu dikelola. Saudaraku, maaf ya, saya banyak ketemu, saya percaya di tempat ini tidak ada yang seperti yang saya maksudkan. Ini di daerah Kutub Utara, bagian pedalaman, yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter, perempatan jalan gang buntu lagi. Apa yang terjadi? Orang-orang banyak yang rajin berdoa di menara doa. Wah, mereka berdoa, bahkan tengking iblis, setan kiri kanan. Perintahkan berkat datang, utara, selatan, barat, timur. Begitu selesai doa dan udah datang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi utang jalan terus. Soal keuangan bocor terus. Saudara aku dikasih Tuhan, kenapa? Masalahnya bukan karena rajin berdoa. Masalahnya adalah karena tidak dikelola baik-baik keuangannya. Tidak di-manage sumber daya dan sumber dana yang ada. Manusia ada di muka bumi. Salah satu yang Tuhan tempatkan di planet bumi. Supaya kita mengelola bumi dengan segala isinya. Saya mau pesankan kepada saudara, jangan remehkan manajemen. Ya. Karena Tuhan mau kita terampil dalam mengelola sumber daya dan sumber dana. Ketika kita kelola dengan baik. Seperti keuangan misalnya. Dalam keluarga pribadi saya buat komposisi pengeluaran. Ya, jadi 10% minimal. Saya harus lakukan persepuluhan. Itu saya buat budgeting bersama istri saya. 10% minimal berikutnya. Saya pakai untuk menabur. Termasuk menabur orang-orang miskin. Lalu 40%. Saya pakai untuk membiayai anak-anak saya sebab mereka kuliah di Amerika. Lalu kemudian yang 10% berikutnya saya pakai untuk tabung, menabung. Ya. Dan yang berikutnya sekitar 30%, 20-30% kami pakai untuk apa yang disebut kepentingan keperluan keluarga. Dan kami tidak akan bergerak melewati batasan yang kami buat. Kami kelola baik-baik. Dan puji Tuhan, anak-anak sudah 2 lulus dari Amerika, tinggal 1. Dan kami tidak pernah punya utang 1 rupiah pun. Manage your money, manage sumber daya dan sumber dana kita. Dan saya terakhir, sebelum kita berdoa, ada 4 tipe manusia di seluruh dunia. Yang pertama, people who watch things happen. Orang yang cuma nonton, melihat saja. Gak bikin apa-apa. Yang kedua, people who let things happen. Let it be, let it be, let it be, let it be. Gak bertindak apa-apa, biarin deh. Yang ketiga, people who ask, what happened? Cuma bisa nanya, ada apa sih, ada apa sih. Tapi no action. Saya berdoa, jemaat di tempat ini. Kita masuk dalam jenis yang keempat. People who make things happen. Membuat sesuatu menjadi kenyataan. Karena bertindak, melepaskan belas kasihan, menolong banyak orang miskin. Dan saya beritahu, Anda disebut agent of change. Agen-agen perubahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan saya berdoa supaya setiap kita mengalami apa yang disebut belas kasihan. Seperti yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi hamba berdoa mengalir atas setiap kami. Karena di dalam diri kami ada kasih agape yang hebat itu. Dan saatnya kami melepaskan roh belas kasihan. Supaya
Kau pakai kami diberkati untuk memberkati orang lain. Dan ajar kami, beri hikmat untuk mengelola sumber daya, memanage sumber daya, memanage keuangan kami. Supaya kami siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah menjadi pelaku-pelaku firman yang nyata. Dan hidup kami membawa legasi yang indah bagi kepentingan kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang menginspirasi kita untuk bergerak untuk menolong sesama. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan yang kita akan berikan kepada Tuhan. Dan setelah itu saya akan berdoa buat jemaat dan akan saya akhiri dalam doa berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Dengan segala ucapan syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu, kami akan memberikan persembahan kami pada hari ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat keadaan apapun kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, apapun keberadaan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Dan Tuhan, kiranya Engkau berikan solusi-solusi yang terbaik buat mereka yang mengalami dalam kesulitan hidup. Dan kami percaya Tuhan memberikan pertolongan buat kami semuanya. Dan mari jemaat Tuhan yang kekasih, kita berdoa berkat. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat, kasih dan anugerah dari Allah Bapa kami yang di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus menyertai kita sampai kedatangannya untuk yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.